Jadi kita tadi udah ngerilis 4 ekor python kembali ke habitatnya. Dan ini adalah hutan yang masih asri, walaupun hutan sekunder ya, bukan hutan primer, tapi tumbuhan-tumbuhannya beraneka macam. Dan ini menunjang untuk kehidupan burung, kemudian insekta, dan juga mamalia. Tak terkecuali herpetofauna juga bisa hidup di sekitar sini. Nah, kita masih bersantai selepas kita ngegotong ular ke dalam tadi. Lumayan juga. Jauh. Jadi sambil mengasapkan paru-paru kita supaya dapat oksigen baru. Para udut, paru-paru orang Semayang. Mohon maaf teman-teman, ini tidak untuk dicontoh karena keburukan yang sudah jadi kebiasaan ya. Nah, saya teh pengen nanya ini teh, mau nanya gitu ke Maula dulu sih. Waduh. Harus naon? Jadi budayawan, seniman, pemerhati lingkungan, kunaon jadi tukang orai. Politikus oge kan. Ya, sebenarnya kemarin juga pas apanya telepon pun rada aneh tuh. Iya. Tiirahat cenah ketua partai sih, jadi kalaka cenah nge-rescue orai kan. Jadi ketua partai, ketua DPD, salah satu partai nasional untuk di tingkat kabupaten, jadi rescuer ular itu yang saya bingung gitu. Ya pada akhirnya kan apanya naluri itu malah ya. Iya, Misalnya iya, kalau iya. memang kita sudah keseharian memang merawat alam gitu kan, terus teh memang menjaga gitu kan, ketika emang ada yang membutuhkan ataupun apapun ya itu otomatis gitu kan. Jadi dia tidak ke damkar lagi nelponnya, langsung Itu. terobos aja, langsung ke terobos. Kang Mula gitu. Ya jadi punten udah keangkat tadi teh nuju biasa ieu kumaha Kang cenah ieu teh ka bumi abdi cenah masuk ular cenah. Ampun. Mangga abdi kali yakin sonten sakedapnya terus katewak teh orangna atos cenah teh gitu kan. Iya, luar biasa sih ya. Maksudnya saya apresiasi gitu seorang ketua partai lah, salah satu politikus. Iya, kayaknya baru ini ya. Baru ini Pelopor nih. pelopor. Udah gitu mau gitu loh menyempatkan diri untuk Terus kan memang itu permintaan dari masyarakat gitu apanya ya. Iya, Jadi iya, apapun iya, yang iya. memang mereka butuhkan, yang mereka inginkan Iya, ya iya, nawan wayah, tapi kan nama layani. newak orai gitu kan. Karena mungkin Purwakarta juga memang banyak kasus seperti itu. Betul, Pak, ya? memang banyak. Jadi Purwakarta itu ada di ketinggian sekitar 300 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Tapi kalau misalkan daerah pegunungannya itu ada yang sampai ke 1000 sampai 2000 meter ya, di Gunung Sunda ya. Gunung Sunda 2000 Burangrang ya, ya, segituan. Burangrang bawah 1200. 1200. Nah, ada juga areal yang pesisirnya yang emang areal bawah. Itu di 400 sampai 600 meter di atas permukaan laut, dan ular itu atau reptil herpetofauna lah. Itu kebanyakan adanya ya di di ketinggian segitu karena hangat. Mereka jarang ada dan ditemukan di ketinggian yang ekstrim kayak 1200 lebih gitu, jarang. Nah, makanya kita di sini nih, ini pas nih. Ini kalau kita lihat di altimeter cuma 54 ternyata ketinggiannya. 54 belum sampai 100 meter malah. 54 mdpl. Jadi hitungannya hangat, tapi bukit gitu, areal bukit. Nah, kalau gitu berarti ikhlas aja tuh Kang Maula teh sekarang. Ikhlas. Melayani masyarakat Melayani total. apapun pokoknya Kalau cuma gitu kalau kan. cuma ngurusin orang sakit gitu kan. Oh, itu mah mainstream. Masyarakat bisa. yang memang kekurangan Udah itu udah biasa. Ini Ini sampai kadewak newak orang. Tapi tidak melupakan yang menolong masyarakatnya juga kan. Betul. Ketua yayasan, lu kurang ajar bener ya, pengawas disuruh. Ini tahu nggak kemarin pas saya rescue monyet, dia suruh saya yang jadi pembicara. Sekarang ketika nge-rescue dan menerima serahan ular, dia suruh pengawas yayasan yang melakukan rescue. Kacau. Berarti Aisyah benar-benar ketua. Ketuanya ngaco nih emang nih. Udah ketua urang mah kieu-kieu ge pan gitu kan. Lu Kalian fungsinya apa? Hidup juga gak mau sama rata lah. Luhur wae ketua mah. Nah, ini kan Kang Opik sama Kang Eka juga sama nih, seorang rescuer yang di di Bandung sering banget kalau kebanjiran itu di daerah Cileunyi, Rancaekek. Itu suka merescue ular juga kan? Iya, sering. Itu gimana tuh, kenapa kok bisa ada ular di daerah ketinggian yang kasarnya dingin kan biasanya? Jadi kan karena ke bawah banjir itu kan, ke bawah banjir sebenarnya daerah Cileunyi Rancaekek nggak ada ular kayak piton, terus sejenis king koros ya, king koros pernah dapat. Dapat King koros, itu ke bawah banjir.
karena itu jadi ada pembangunan jalan tol itu kan, merobos hutan itu. Ya. Jadi si banjirnya teh kan cek orang Sunda mah cah gede teh. Cah gede ya. Cah deng. Busur lah gitu. Nah ini Ray juga gokil nih, dia walaupun nyeleneh dan ngehe kayak gini orang deket, dia punya kegiatan yang mulia loh. Jadi di kita itu ada istilahnya pengobatan kita apa namanya, Ray? Etnoserpentologi. Jadi kita tuh punya metode pengobatan yang ini sudah diteliti oleh 2 orang herpetologis dari Jawa Tengah, Om Heru Gundul dan juga Mbak Lydia Apriliasari, mentor termasuk guruku, dan mereka mengkolaborasikan antara teknik medis dan juga teknik tradisional untuk pengobatan gigitan ular. Dan ini action dapat dilogikakan dengan logis. Gimana tah metodenya, Ray? Metodenya yang biasa kita pakai yaitu pakai tusuk jarum. Nah, dulu waktu metode tradisional yang benar-benar itu kan kita masih pakai sayat. Nah, sekarang kita ganti pakai tusuk jarum, itu lebih mengurangi si luka nantinya, tapi lebih efisien gitu untuk pengeluaran si getah bening dan bisa yang udah masuk ke dalam darah. Sayangnya Indonesia ini cuma memiliki satu jenis anti bisa ular, yaitu Biosef Polyvalent buatan Bio Farma, dan itu hanya bisa untuk mengobati 3 jenis gigitan ular saja, yaitu ular gibug, Caloslasma rhodostoma, kemudian ular kobra biasa atau Naias putatrik, dan juga ular welang Bungarus fasciatus. Selain itu, antibisa yang kita punya ini tidak bisa mengobati jenis ular lain. Contoh kapacok albo nggak bisa. Jadi itulah dasarnya prihatin dengan adanya hal itu. Ditambah lagi masih banyaknya petugas medis kita yang masih kurang memahami bagaimana caranya menangani teknik-teknik untuk pengobatan gigitan ular, apalagi antibisanya juga minim, tidak ada gitu kan. Akhirnya teknik ini dikembangkan oleh kami agar bisa menyelamatkan beberapa orang lah ya, yang bisa kami selamatkan. Dalam artian kita tersebar mulai dari di Jawa Barat, Jakarta, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur ya, Ray, ya. Dan ini teknik nggak bisa sembarangan juga sama orang yang nggak ngerti ya, Ray. Harus orang yang memang dilatih dulu untuk bisa memakai teknik ini. Misal gini sih, kalau di Kabupaten Purwakarta kan ada pemadam kebakaran nih. Biar misalkan Ray sibuk, kan nggak mungkin kan harus nungguin Ray dulu si pasien teh. Bisa nanti kita bikin pelatihan ke pemadam kebakaran untuk teknik serpentologi ini ke pemadam. Biar misalkan ada yang kegigit, ini biar busuk sekalipun bisa sembuh. Ya, udah misalkan busuk nih, nekrosis, itu udah sembuh, pasti bisa sembuh. Ya, Ray ya. Kemungkinan sembuhnya itu berapa persen? Kemungkinan sembuh insya Allah sekitar 90 atau 80% lah. Itu ya. Tergantung tingkatnya. Saya insya Allah bisa nyembuhin sampai bener-bener balik lagi ke awal normal. Ada obatnya tapi juga. ada cacat sedikit, Pak. Ya, wajar lah. Tapi intinya nggak diamputasi lah. Intinya tidak diamputasi. Kayak gitu. Nah, ini sudah berapa sih itu yang terselamatkan? Kalau di data, lo udah ada dokumentasi banyak kan ya? Banyak. Kalau yang saya tulis itu sekitar ada 15 lebih deh. 15 orang lebih. Untuk Purwakarta. Yang tertulis. Yang tertulis aja. Enggak cuman Purwakarta, bahkan sampai terakhir kemarin tuh apa sih? Wonosobo. Oh enggak, ini kita Purwakarta yang Ray lakuin. Iya. Sampai ke Wonosobo. Wonosobo datang ke sini langsung. Jadi orang Wonosobo ke sini. Orang Wonosobo datang langsung. Tak berarti kan ini penting karena mengingat Purwakarta ini sebagai zona yang bisa dibilang habitat bagi ular walang-waling. Kemudian ular Trimeresurus albolabris. Kemudian Bungarus javanica yang hitam. Itu juga ada di kita. Dan itu bahaya semua. Kobra, king kobra ada juga di Purwakarta. Kedua terbesar ya setelah Sumedang ya. Purwakarta tuh populasi king cobra terbanyak. Banyak. Sering Saya banget aja masuk kadang rumah. 1 bulan waktu awal tahun kemarin sampai 6 ekor. Ya, makanya kegiatan yayasan teh bukan cuma nangkep ular, nerima ular, lepasin ular gitu. Enggak juga. Kita juga peduli sama manusia yang memang konflik dengan ular sampai akhirnya terpatuk. Bahkan ada metode-metode yang kita sudah kembangkan dari guru-guru kita kayak Mbak Lydia Apriliasari, Om Heru Gundul yang
ilmu dan pahamnya tentang herpetologis itu nggak bisa diukur lah sekarang ya. Itu kayak dia peneliti kan. Gitu. Ini udah diteliti sejak lama dan ternyata ya efektif untuk pengobatan ini kayak gitu. Ya mungkin nanti Aula bisa mengembangkan dengan Kemakan ketua aja, ya, Re. dengan Ray ya. Siap ketua. Siap. Udah gawe tuh. Aduh, rudet nih kan. Nah, ini ada juga Aula nih, teman kita dari Bandung. Ya. Ini saudara saya namanya Pak Indra Tresna. Saya bilang Bapak karena badan dan jenggotnya lebih banyak dari saya. Sekarang udah enggak. Ya, gantengan dia dikit sih. Tunggu 3 hari loh. Tapi sayangnya takut istri, susis. Oh, enggak, itu sayang. Sayang. Abg Sabi. Benedita. Nah, ini Indra nih kemarin tuh dia mau mengasingkan diri cenah nyepi di Bandung. Ya, ini salah satu timku yang saat ini banyak banget ngebantu sepak terjang kita untuk program pelestarian. Mulai dari trip ke Komodo kemarin, kita cek Komodo bener enggaknya itu jadi Jurassic Park. Itu Indra ikut ke sana. Sampai ke Jambi apa segala macam juga ikut bareng kita kemarin ya Opik ya. Nah, sekarang tuh dia lagi berkegiatan naik motor trail ke gunung buat bersihin sampah. Berdua sama temennya Tok. Jadi pesan-pesannya adalah yang saya channel di channelnya itu di Indra Tresna, ulah ninggalkeun runtah, tinggalkeun tapak motor weh. Gitu. Jadi orang-orang yang ngetrail kan kadang-kadang suka lupa juga gitu kan, kalau ke hutan itu suka pada ngeliwat atau memasak, sampah-sampah plastiknya itu dibuang. Ya, itu kadang kan kita kalau ke motornya capek gitu ya, boro-boro bawa sampah, bawa badan aja udah capek. Nah, sekalian aja kita jalan santai gitu. Jadi walaupun sebenarnya ini Pak, saya kan mengasingkan itu untuk bertapa, akhirnya menemukan tempat-tempat indah, ternyata nggak usah jauh-jauh. Disitulah main kotor tercipta, dan pas masuk ke tempat indah itu ada aja sampah. Dan akhirnya jadi sambil buang sampah, sambil bawa sampah ya? Ya sambil bawa sampah, terus sambil yang mengeksplor gitu. Nah, izin ya, Purwakarta banyak kali segera tersembunyi. Iya, banyak. dan nanti kita main kotor bareng ya naik motor. Main kotor dan main jorok. Main rapi dong. Oh, main rapi. Ya, kalau misalkan mau lihat kegiatannya Maula, kalian bisa lihat di sini. Sampurasun. Nah, jadi malam ini saya mau main ke rumah Panji. Kebetulan Panji sekarang sudah teracuni oleh saya, yaitu racun bonsai. Jadi sekarang saya mau bawa bonsai Mirten buat apa ini? Yuk, berangkat. Nah, seperti itu kegiatannya teman-teman, seru kan? Nah, kalau kalian mau lihat kegiatannya Reynanda, dokumentasi Ray dengan yayasan ini, bagaimana dia mengobati orang yang terkena gigitan, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini dia kena korban bite albolabris katanya. Jadi posisi kebitnya di sini nih, ini kelihatan nih. Kelihatan di jempol. Kalau kalian pengen lihat kegiatannya Aopik, merescue ular, mengenali ular bersama AEK, bisa juga lihat di channelnya masing-masing. Tapi kita lihat dulu di sini. Enggak, 27-an lah. 27 ya benar. Soalnya ukuran ular dari Oh, dia bunyi ya? bunyi. Hah? Oh, suaranya gitu ya? Merinding anjing sini. Kita berpikir positif aja dulu, Kita berpikir positif aja. Tekan aja kepalanya, Kak.
seru-seru banget kan kegiatan-kegiatan dari teman-teman Panji ini. Tapi satu nih yang belum aku bahas adalah Om Berlios. Dia bukan cuma seorang pemasak atau orang yang hobi masak dan mencari kuliner-kuliner nikmat di Indonesia. Karena Berlios Kuiswan di channel itu bukan channel makan aja teman-teman. Ternyata basically Om Berli ini seorang eksportir dan importir ular hias atau ular ternak untuk dijadikan ular peliharaan ya Om ya. Betul. Kemudian beliau juga merupakan animal trainer profesional. Maksudnya dia bisa ngelatih burung untuk bisa datang terus ntar ngambil apa tanpa harus dikasari. Dia juga bisa melatih jenis hewan mamalia untuk bisa melakukan apa. Nah belum lama ini teman-teman ngomongin animal trainer, kita itu Om nyita seekor monyet dari tukang doger monyet. Iya. Dia ngamen di depan yayasan. Wah, di depan shelter. Iya. Nah ini yang bikin aku geram adalah dia pakai salon, udah nggak ada unsur keseniannya sama sekali. Kalau misalkan dia pakai yang cleaning, pakai gamelan letik ya masih mending lah. Monyetnya sehat, oke lah. Saya prihatin lah lihat, oke dia lagi nyari nafkah, biarin lah gitu kan. Dengan satwa, dulu juga saya pernah atraksi dengan ular gitu loh kan, tapi ularnya saya rawat. Betul. Misalkan topeng monyet ini ngetrendnya kasar, tapi setelah monyetnya pintar dirawat, makan saya juga lihatnya enak gitu kan. Ini mah udah monyetnya kurus, banyak luka di badannya, udah saya keluar rumah dibanting depan saya banget. Salah tempat ngamena. Nah ini yang saya tahu nih Om Li, emang benar ya monyet itu harus diikat gitu biar bisa jalan tuh, terus digantung dengan pergerakan yang sempit. Nah apakah cara melatihnya memang harus sadis seperti itu dan nggak ada cara lain untuk memonyetkan monyet Om? Jadi sebenarnya gini, jadi dalam training yang aku anut untuk semua hewan, kita bahkan tidak menyiksa atau seperti orang bilang dipuasakan. Ya itu nggak boleh. Menurutku jika hewan terlalu dibikin lapar, itu kan dia nggak ada tenaga. Gimana kita manusia ketika kita lapar dipaksa untuk menerima materi, susah kan? Jadi aku lebih dengan cara memberikan reward ketika dia melakukan apa yang kita inginkan. Bisa jadi itu. Kita beri hadiah. Jadi banyak di channel-channel aku training, bahkan kemarin aku ada channel di channel sebelah, channelnya Audrey. Aku training paruh bengkok dia untuk main seperti sirkus yang kita lihat di taman kebun binatang. Oh ya. Main perabot Itu nggak diikat peralatan itu enggak, ya? Enggak, itu burung. Oh burung. Itu dalam 10 menit itu udah kuasai trik itu. Oke. Dengan cara pengenalan. Ketika dia mengenal, oh ini benda yang harus dia mainkan. Oh ini reward makanannya. Oh dia mau menyentuh, kita kasih reward. Oh dia mau memegang, oh kita kasih reward. Oh diangkat, kasih reward. Jadi dia melakukan itu dengan senang. Oh aku fun loh ngelakuin ini. Gitu. Iya, berarti karena kebiasaan dan setiap dia melakukan apa yang emang kita perintahkan benar, kita kasih hadiah terus kayak gitu. Betul. Melatihnya. Itu lama nggak sih Om pendekatannya ke si hewannya? Tergantung trik ya. Kalau trik yang ringan-ringan seperti umumnya di zoo, ya mungkin bisa 3-4 hari. Nah kemarin juga yang aku share ke Panji bantu ada share juga aku lihat itu yang pengibaran sang merah putih oleh kakak tua yang kita dapat apresiasi dunia. Legal ya kakak tuanya? Iya legal. Dan itu pun juga kita training dalam waktu kurang dari 10 hari. Cepat banget ya? Iya, jadi biar dia melakukan apa yang harus dia lakukan itu dengan fun, bukan karena tekanan atau siksaan. Nah kalau monyet ini kan sebaliknya Om. Iya. Dia diikat, kemudian dia dikekang, tidak dikasih makan. Kalau lapar dia udah mau mati, lemas disiram air, ngeri gitu loh Om. Betul. Itu emang harus gitu Om? Apa jadi, ada cara lain Om? Jadi makanya terkadang kita selaku personal animal trainer aja terkadang tercoreng nama karena perbuatan misalkan kenapa dunia mengecam sirkus. Karena tidak semua trainer itu bisa melakukannya dengan
hati. Jadi dengan tekanan, dengan Mereka selalu dengan tekanan, dengan lapar, dengan siksaan, padahal kita bisa melakukannya dengan membuat mereka nyaman. Oh betul, dikasih makan. berarti ya Om ya. Manning time itu kunci nomor satunya Manning dari time, semuanya, bersama manning mereka time dulu, dulu. Kita kenal karakternya. Gitu. Jadi mungkin nanti aku mau coba sih. Di rumah kan banyak. Ada 2 monyet ya Om ya. Iya. Ada Hanoman kan? Iya. Hanoman di rumah. Betul. Boleh deh Om, kalau misalkan barangkali bisa melatih mereka melakukan apa tanpa harus disiksa kan? Betul. Bisa jadi inspirasi nih buat Bisa. semua orang kan. Bisa. Bahwa ada cara lain loh. Iya Om, Om nggak ada niat nih Om buat nyoba untuk ngelatih monkey gitu Om, biar bisa ngapain gitu tanpa harus disiksa. Sebenarnya untuk pelatihan mungkin untuk penjinakan karakter aku bisa edukasiin. Nah untuk pelatihan trik apa-apa sebenarnya lebih baik jangan, karena takutnya menjadikan contoh orang untuk memelihara monyet. Sedangkan monyet ini kan bukan hewan yang dipelihara. Berhubung di rumah itu ada albino. Kenapa aku piara? Karena di alam dia retina mata dia aja nggak mampu untuk menahan sinar matahari, melihat dengan baik, juga nggak mampu menyamarkan diri dari lingkungan predator juga nggak bisa. Jadi karena mereka terancam dan kebetulan aku sayang, jadi kita urus. Dan itu pun Panji pernah lihat kandang semua fasilitasnya kita bikin nggak main-main. Iya, seperti habitatnya. Iya, kita takutnya kita nanti bikin how to train the monkey. Takutnya nanti penonton itu jadi merasa aku pengen ikutin, aku pengen cobain. Lebih baik kayak di Black House nih. Kan ada beberapa burung paruh bengkok. Nah, biar teman-teman nih yang nonton channel Panji seneng kan lihat ada Sun Conure, ternyata Sun Conure bisa atraksi, bisa jinak, bisa bonding. Gimana? Oh, kita training jadi menambah minat penghobis ini untuk lebih sayang dengan hewannya. Oh, gimana sih kandang yang bagus, ngerawat yang bagus, manning time itu gimana? Jadi mereka lebih sayang dengan piaraannya. Menginspirasikan orang dengan hal baik, hal yang tidak baik. Iya. Ya. Jadi poinnya adalah ketika kita memang peduli dan sayang terhadap hewan, sebaiknya jangan siksa mereka. Oke, kalau gitu next kita akan lihat gimana prosesnya Om Lee ngelatih beberapa burung di Black House yang bisa dilatih nih. Betul. Jadi gak semua animal training ini kejam ya Om ya. Betul. Luar biasa. Ada juga yang melatihnya dengan cara mining time dan juga kepedulian dan kesayangan yang luar biasa terhadap satwa. Hingga si satwa bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh owner atau pemiliknya. Dan saya Pusaka Alam Sadar Lestari ya pokoknya menitipkan pesan ke kalian semua yang nonton video ini dimanapun bahwa hewan adalah bagian dari sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber protein, sebagai hewan peliharaan. Selama itu tidak melanggar aturan yang memang ada di negara ini, kenapa tidak kalian sayangi? Atau mau piara silakan, mau dimakannya silakan. Ketika itu tidak dilindungi dan tidak melanggar, kenapa enggak? Yang penting birokrasi dan kepengurusan atau serta aturannya kalian penuhi dulu. Jangan sembarangan piara, ya. Dan ingat teman-teman, kalau gitu ada 5 hal yang harus kalian ingat sebelum kalian ingin memelihara hewan. Yang pertama adalah kesejahteraannya harus benar, bebas dari rasa lapar dan haus. Kemudian kalian tidak boleh menyiksa atau mengkejami mereka seperti dengan dipukul atau apa. Apalagi Om? Keempatnya? Memahami karakter dulu sebelum memelihara. Menyediakan tempat tinggalnya yang layak. Konsisten merawatnya. Betul. Betul. Suka ada yang pengen doang awalnya. Nah, itu harus bertanggung jawab hingga hewannya pokoknya ya mati ya. Iya. Matinya bukan mati karena dibiarin gitu ya, tapi mati karena tua gitu, karena umurnya. Dan ada yang tiba-tiba bosan kayak kata Amaula itu bisa piara bosan, dirilis hingga jadinya invasif. Nah itu takut juga kita. Nah itu yang gitu ngelestariin tapi rusak tuh. Iya, itu merusak alam. Iya, kayak itu nggak boleh. Oke, kalau gitu saya Panji Petualang bersama teman-teman saya, orang-orang perusak yang sama seperti saya, tapi sudah sadar lestari dan peduli lestari, pamit. Semoga kalian juga semakin bisa peduli.
dan bisa juga melestarikan satwa seperti kami dan juga alam tentunya. Assalamualaikum, Sampurasun, salam lestari.